Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kristantara, NIM 011 dari kelas 2018A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Anak Lembaga Keamanan Politik ASEAN, Kerjasama Keamanan untuk Melawan Kejahatan Antar Negara dan Tantangan Perbatasan, yang ditulis oleh Adhiku Sumaningrum. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN ini ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adanya ASEAN ini dikarenakan keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi pada tahun 1960-an terjadi konflik antar negara kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Lalu yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Lalu yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah komoditi internasional. 6. Memajukan pengkaji mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa. Permasalahan yang sering dihadapi oleh ASEAN yaitu mengenai keamanan yang sering terjadi pertikaian mengenai perbatasan wilayah antar anggota ASEAN. Lalu ancaman keamanan, yang dimana ancaman keamanan dianggap sebagai kegiatan atau niat yang diketahui untuk menurunkan keselamatan, properti, atau nilai-nilai masyarakat, dan pada akhirnya kemandirian atau kelangsungan hidup suatu negara. Kejahatan transnasional dan ancaman keamanan yang di mana telah ada selama puluhan tahun di Asia dan lebih luas lagi, tetapi telah meningkat dalam jumlah, jangkauan, aspirasi, dan virulensi dengan laju globalisasi yang semakin cepat. Penting untuk dicatat bahwa bidang-bidang pertumbuhan terbesar dalam kriminalitas transnasional adalah daerah-daerah di mana terdapat peningkatan substansial dalam arus lintas batas manusia, uang, dan komoditas. Ada beberapa jenis dasar kejahatan transnasional dan ancaman keamanan di kawasan Asia, yaitu seperti radikalisme dan separatisme agama yang penuh kekerasan, penyeludupan manusia dan perdagangan orang, penyeludupan dan penyalahgunaan narkoba, pencucian uang, penipuan dan pemerasan, pelacuran, pedofilia, wisata seks anak, pornografi, pembajakan, dan kekerasan. Fenomena lintas batas adalah peristiwa yang terjadi lintas batas negara tetapi bukan hasil dari upaya agen yang sengaja untuk melakukan efek ini. Dengan demikian, terorisme dan kejahatan bersifat lintas negara, sedangkan polusi, pandemi, dan degradasi sumber daya bersifat lintas batas. Ada beberapa tantangan keamanan nasional seperti pemberontakan, ketidakpastian dan ketidakstabilan politik, konflik dan ketegangan antar negara, pergeseran kekuasaan dan persaingan kekuatan besar, dan ancaman keamanan transnasional atau non-tradisional, kabut lintas batas, pembajakan laut, pandemik,
kejahatan transnasional, perdagangan narkoba, penyeludupan manusia, penyeludupan bencana. Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang paling berpotensi bahaya. ASEAN sudah membuat berbagai deklarasi maupun perjanjian yang dimana deklarasi ini memerintahkan setiap anggota negara ASEAN untuk memperluas kerjasama politik antar anggota dan negara lain di luar ASEAN. Deklarasi ini juga menuntut agar negara-negara anggota ASEAN menyelesaikan konflik baik dengan anggota negara atau bukan negara anggota ASEAN melalui metode negosiasi dan perdamaian. Setiap perselisihan dan konflik harus diselesaikan segera untuk menghindari pertumbuhan dan persistensi masalah tersebut. Deklarasi ini juga memaksa anggota untuk mengambil setiap tindakan secara kolektif dan mendukung prinsip dasar ASEAN. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan non-intervensi suatu negara, saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, dan penyelesaian efektif masalah antar wilayah melalui perdamaian dan kerjasama di antara anggota negara. Perjanjian ini merancang kode prosedur penyelesaian damai untuk setiap pertikaian dan mengamanatkan pembentukan dewan tertinggi yang terdiri dari menteri partai yang terlibat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan perselisihan. Lalu selain diplomasi preventif, ASEAN juga dapat melakukan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah suatu konsep yang mengatur tentang kegiatan internasional yang berhubungan dengan pertahanan yang bermula dari pertimbangan kembali peran dari sektor pertahanan setelah usainya Perang Dingin yang dimulai oleh Kementerian Pertahanan Inggris dan adalah suatu prinsip yang digunakan untuk membantu dunia barat dalam menyesuaikan dengan lingkungan keamanan internasional yang baru. Meskipun cakupan kegiatan diplomasi pertahanan sangat beragam. Pada umumnya, diplomasi pertahanan tidak mencakup operasi militer, tetapi mencakup kegiatan pertahanan dalam lingkup internasional yang lain seperti pertukaran personil, kunjungan kapal perang dan pesawat militer, pertemuan tingkat tinggi, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan pejabat senior Kementerian Pertahanan, lalu pertemuan bilateral dan pembicaraan antar staf, pendidikan dan latihan, forum pertahanan regional, program bantuan, tindakan untuk membangun kepercayaan dan keamanan, dan kegiatan-kegiatan tentang pembatasan pengembangan senjata. Banyak negara di dunia sudah secara konsisten menerapkan diplomasi pertahanan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi total yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Bahkan ada beberapa negara yang menempatkan diplomasi pertahanan ini menjadi alat utama dalam struktur diplomasi internasional mereka. Salah satunya pemerintah Inggris menetapkan diplomasi pertahanan sebagai satu dari 8 misi pertahanan mereka, di mana diplomasi pertahanan sebagai salah satu diselenggarakan dengan tujuan untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu pembangunan angkatan bersenjata negara-negara lain dengan prinsip demokrasi dan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta suatu kontribusi yang signifikan pada pencegahan dan resolusi konflik. Lalu beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dalam jurnal ini, yaitu pertama, ASEAN perlu mempercepat pelaksanaan tujuan prioritasnya untuk memastikan lingkungan yang damai, stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Lalu yang kedua, ASEAN harus membawa alat kerjasama mekanisme forum untuk perdamaian dan keamanan regional. Hal ini agar ASEAN menjadi poros hukum dan keadilan dari para anggotanya. Lalu yang terakhir, ketiga, ASEAN perlu meningkatkan solidaritas karena dalam hidup bernegara kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara atau organisasi internasional lain. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.